Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam suratan Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Sekali lagi, suratan Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca barusan di dalam suratan Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 23, Rasul Paulus menasehati dan mengingatkan kita ke orang-orang percaya untuk kita tetap teguh dengan iman kepada Kristus yang sudah mati dan memperdamaikan kita dari kehidupan dosa melalui karya salibnya yang luar biasa dan yang ajaib, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru dan yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, walaupun di dalam dunia ini begitu banyak godaan, tantangan, pergumulan, masalah yang dapat menggeser iman kita dari Kristus, perlu diingat kita sebagai orang percaya yang sudah dimenangkan, diperdamaikan, dan diperbarui, dan yang telah ditebus dari dosa. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Kristus yang adalah pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita tetap teguh di dalam Kristus, yang dimana Kristus adalah juru selamat kita dan pengharapan kita. Yang pertama adalah bertekun. Kolose 1 ayat 23a. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Sesudah kita diperdamaikan dan yang telah ditebus, ada harus yang kita kerjakan sebagai orang percaya dengan tanggung jawab adalah bertekun dalam iman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Sekali lagi, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus bertekun dalam iman di dalam Kristus yang telah menebus kita, karena di dalam bertekun kita menimbulkan iman yang tahan uji dan menimbulkan pengharapan. Dan yang kedua, tidak bergoncang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Yang kedua yaitu
tidak bergoncang. Kita harus terus percaya di dalam Yesus, dalam iman kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus berdiri teguh seperti sebuah bangunan berdiri teguh di atas fondasi yang kuat. Sekalipun di dalam hidup kita banyak tantangan, problema, masalah seperti badai, kita harus tetap teguh dan tak bergoncang. Dan perlu diingat, kita harus giat di dalam pekerjaan Tuhan, karena segala hal yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga yaitu jangan kita tergeser dari pengharapan Injil. Galatia pasal 5 ayat 1. Sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita tergeser dari kebenaran Injil. Ada banyak hal yang bisa menggeser keteguhan hati, hobi, masalah, dan hal lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya cukup mengetahui Yesus adalah Tuhan, tapi kita harus teguh di dalam Kristus. Kesimpulan, tetap berdiri teguh di dalam iman kita kepada Kristus yang telah menebus kita, sebab keteguhan dan ketekunan kita tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, berikan kami hati yang teguh, sebab kami percaya di dalam keteguhan kami, pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman-Nya iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku melangkah teguh dalam janji-Mu setia.